Jika pemerintah menurunkan harga BBM di tengah masa pandemi COVID-19 dan jatuhnya harga minyak dunia ini, maka harga Pertalite akan mengikuti harga premium. Sehingga Pertamina akan mensubsidi Pertalite hingga 8 triliun rupiah per tahun. Hal ini dinilai tidak sehat oleh anggota Indonesia Clean Energy Forum, Widiawan Prawiraatmadja. Kenapa? Mantan Gubernur Indonesia untuk Organisasi Negara Pengekspor Minyak itu mengatakan harga BBM non-subsidi seperti Pertalite pasti akan mengikuti ketentuan pada jenis bensin bersubsidi seperti premium. Menurut Widiawan, perbedaan harga antara premium dan Pertalite tidak bisa beda terlalu jauh. Itu penting dijaga untuk mencegah terjadinya migrasi konsumen dari satu produk BBM ke jenis lainnya. Sehingga, kalau premiumnya tidak boleh naik, Pertalite juga tidak bisa naik. Widiawan mengatakan, pemerintah juga tidak mau sembarang membebani PT Pertamina Persero dengan menaikkan harga premium. Sebab, jika pemerintah mensubsidi harga jenis BBM tersebut untuk diturunkan, maka Pertamina juga wajib menalangi ongkos penjualan Pertalite yang non-subsidi. Jadi di masa lalu, kalau premiumnya tidak boleh naik, Pertalite yang nggak bisa naik juga. Jadi kalau misalnya subsidinya itu besar di premium, itu kan Pertamina diganti biayanya oleh pemerintah. Misalnya setelah setahun berikutnya, setelah hasil audit BPK. Pertalite kan bukan barang subsidi, jadi Pertalite tidak akan diganti oleh pemerintah. Tetapi pada saat harga premiumnya itu dibuat rendah dan subsidinya tinggi, Pertalite-nya kepaksa rendah dan akhirnya yang mensubsidi adalah Pertamina. Jadi tidak heran kalau di beberapa waktu yang lalu subsidi Pertamina untuk Pertalite itu bisa mencapai angka sekitar antara 4 sampai 8 triliun rupiah per tahun. Dan ini kan nggak sehat. Mau gimana kita ke depannya? Karena itu, Widiawan Prawiraatmadja mengatakan, harga BBM sebaiknya tidak perlu turun meski harga minyak dunia anjlok. Menurutnya, harga minyak di Indonesia masih terbilang murah dan harga minyak dunia diprediksi akan merangkak naik lagi hingga 70 US dollar per barel. Harga sebaiknya jangan turun. Kenapa kalau turun? Relatif harga kita sudah relatif rendah kok gitu ya. Dan sebaiknya kalau misalnya kita ternyata punya savings pun yang tadinya biasanya kita subsidi dan akhirnya tidak jadi disubsidi, atau malahan Pertamina atau pemerintah bisa mendapatkan pajak dari penjualan minyak, ya so be it. Kenapa? Karena pemerintahnya kan sekarang lagi setengah mati untuk menanggapi akibat dari si pandemik COVID-19 ini. Jadi kalau menurut saya tidak begitu tidak bijak lah kalau kita mendengar. Kenapa? Nanti kalau betul si minyak itu rebound dan nanti harganya misalnya naik ke 60, 70 walaupun nanti kembali lagi ke 40 misalnya atau 50 sebagai new normal, kan yang seperti itu akan sulit sekali untuk kita melakukannya. Kenapa? Kalau harga minyak apalagi kondisinya lagi relatif rendah diturunkan, itu tidak membawa pengaruh untuk deflasi. Jadi harga yang secara general tidak turun. Tapi begitu kita coba menaikkan sedikit aja, itu pasti sentimennya itu akan membawa inflasi yang akan membawa beban kepada pemerintah, kepada negara, kepada ekonomi. Widiawan berpendapat, pemerintah sebaiknya mengurangi subsidi yang sejak dulu menjadi beban anggaran negara. Kenapa? Karena pemerintah nanti bisa punya uang untuk menghadapi kasus COVID-19, sehingga kita bisa memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar tepat, sehingga subsidinya tepat sasaran. Jika ada perusahaan yang memperoleh pendapatan terlalu besar, kata Widiawan, cukup dipajaki saja, seperti yang dilakukan di India. Kalau misalnya ada perusahaan nanti yang mendapatkan pendapatan lebih terlalu besar gitu ya, dipajakin aja oleh negara. Dan itu yang terjadi sekarang di India. Di India itu harganya tidak turun, tapi kalau misalnya perusahaan BBM yang jual BBM itu make a lot of money, nggak boleh dia make of money, dia hanya dikasih margin sesuai dengan, dan semua pajak-pajaknya diambil oleh negara.
Jadi kalau mau menurunkan harga, mbok subsidi yang dulu itu jadi beban dikurangin dulu. Kenapa? Karena nanti pemerintah bisa punya uang untuk menghadapi kasus COVID-19 sehingga kita bisa memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar berhak sehingga subsidinya tepat sasaran.